Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil amyain wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Arisa Novita Mutiara Dewi akan menyampaikan sedikit kultum, yaitu dengan tema kiat menyikapi wabah COVID-19. Nah, wabah COVID-19 ini yang muncul di awal tahun 2020 sudah semakin lama membuat kekhawatiran seluruh warga dunia. Yang muncul pertama kali di kota Wuhan, yaitu di Provinsi Hubei, Cina ini. Di Provinsi Hubei, Cina ini telah memakan korban lebih dari 2.600 jiwa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa atau lebih. Nah, virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya dan telah merambah hampir ke seluruh negara-negara besar, mulai dari Cina, Korea Selatan, Singapura, dan negara lainnya seperti di Perancis, Italia, dan di Eropa. Beberapa waktu lalu, Presiden kita telah mengumumkan bahwa kasus virus COVID-19 yang telah menjangkit di Indonesia ini mengakibatkan dampaknya, yaitu adanya COVID-19 yang masuk di Indonesia ini mengakibatkan ratusan kota diisolasi dan ribuan jalur penerbangan ditutup, sehingga mengakibatkan penghentian sementara untuk kedatangan jamaah umroh di Arab Saudi. Nah, gunanya untuk mengantisipasi tersebarnya wabah COVID di tanah air suci tersebut. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, kita kembali kepada ajaran-ajaran agama, yaitu kita menyikapi senantiasa dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk ciptaan Allah dan tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karena itu kita berlindung wabah ini kepada Allah dengan kemampuan diri kita sendiri dan kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman yang berbunyi, falahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin, yang artinya maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Dari surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah dapat dilakukan dengan senantiasa membaca Al-Quran seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping itu, kita bisa berlindung kepada Allah. Tentunya kita sebagai seorang manusia juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha, yaitu dengan upaya pencegahan agar virus tidak menular kepada diri kita serta orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar tersebut bisa dilakukan dalam skala individu atau skala berjamaah. Untuk skala individu ini kita dapat lakukan dengan mematuhi aturan protokol kesehatan seperti rutin menjaga kebersihan, kesehatan, rutin mencuci tangan, serta rutin memakan makanan bergizi, serta selalu memakai masker saat kita di keramaian dan hindari keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat umum jika diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan
agar virus tersebut tidak merambah ke skala yang lebih luas, seperti contoh orang-orang yang terisolasi karena terkena virus atau mereka yang tercurigai karena virus. Maka dengan berikhtiar ini hendaklah kita lakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza sami tumbihi bi ardi fala taqdamu alaih wa idza wa hang saya ardi wa antum biha fala tahruju firara minhum." Yang artinya, apabila kalian mendengar tentangnya atau wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah yaitu setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangan Allah. Allah berfirman, "Kullina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-An'am ayat 162. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memanggilnya ajal belum datang, bahkan bila virus COVID-19 lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitnya. Namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seseorang bisa mati. Bila mana memang ajalnya telah tiba, maka seseorang pasti akan datang. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita telah mempersiapkan diri dari amalan saleh yang menyambut ajal tersebut? Semoga Allah menutup diri kita dengan husnul khotimah. Yang keempat, yakini kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antaranya kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembah, karena ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaha azza wa jalla haitsu khalaqada wa faddawa." Yang artinya, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Dari hadis riwayat Ahmad nomor 12186 dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Demikian beberapa kiat dalam menyikapi wabah COVID-19 ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar supaya kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dan kerabat kita dan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi dari wabah virus ini. Mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kesehatan serta dapat menjaga negeri kita ini dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan ini. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada para saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Cukup sekian kultum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kala wabillahi fisabilillah fastabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.